Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang keren banget, yaitu dunia seni tari Indonesia. Sebuah dunia yang wow, penuh dengan gerakan, irama, dan pastinya jiwa. Yuk kita mulai petualangannya bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih pas nonton pertunjukan tari, Anda tuh sampai terhanyut, sampai lupa waktu? Nah, energi dan keindahan itulah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Lihat deh, di setiap gerakan, di setiap ekspresi ini, ada cerita, ada warisan yang luar biasa kaya. Inilah titik awal kita buat ngerti betapa beragamnya seni tari di negeri kita. Nah, biar kita bisa benar-benar menghargai sebuah tarian, langkah pertamanya ya harus kenal dulu jenis-jenisnya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita bakal kenalan sama 4 wajah utama tarian di Indonesia. Sebuah perjalanan dari yang paling berakar pada tradisi sampai yang paling bebas di era modern. Yang pertama tentu saja tari tradisional. Ini tuh ibaratnya DNA budaya kita ya. Aturannya udah pakem, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan penuh banget sama makna-makna filosofis yang dalam. Salah satu contohnya nih, tari tradisional kerakyatan. Tarian ini lahir langsung dari kehidupan rakyat biasa. Makanya gerakannya cenderung lebih sederhana, lebih lepas, dan seringnya buat seru-seruan pas ada perayaan. Kayak waktu panen raya gitu. Selanjutnya ada yang namanya tari kreasi baru. Anggap aja ini kayak jembatan antara masa lalu dan masa kini. Jadi para penata tari itu ngambil esensi dari tradisi, tapi terus dikasih sentuhan ide-ide segar. Hasilnya sesuatu yang baru tapi akarnya tetap kuat. Terus kita geser ke tari kontemporer. Nah, yang ini agak beda. Tarian ini lebih abstrak. Gerakannya tuh penuh simbol, penuh tafsiran. Jadi kadang-kadang kita yang nonton diajak buat mikir dan ngerasain lebih dalam. Musiknya juga seringnya eksperimental. Kalau ngomongin tari kontemporer, nama maestro seperti Sardono Kusuma itu contoh yang pas banget. Karya-karyanya itu benar-benar menantang batas imajinasi kita dan menggali makna-makna baru lewat gerak tubuh. Dan yang terakhir, tari modern. Kalau yang ini intinya satu, ekspresi emosi yang sebebas-bebasnya. Udah nggak terikat aturan baku, dan pengaruhnya banyak banget dari budaya pop global. Ya, kayak street dance yang sering kita lihat itu. Di sini kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada tradisi yang akarnya kuat, aturannya jelas, dan penuh makna luhur. Di sisi lain, ada modernitas yang fokusnya kebebasan berekspresi, yang penting perasaannya tersampaikan. Oke, kita udah kenal jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah tarian itu terasa hidup? Rahasianya ada di 3 elemen inti ini. Elemen pertama adalah wiraga. Ini soal keterampilan fisik. Kemampuan si penari menguasai badannya sendiri, dari tatapan mata, gerakan leher, sampai ujung jari kaki. Wiraga ini bisa dibilang adalah kosakata dari sebuah tarian. Yang kedua ada wirama. Ini soal irama. Wirama itu detak jantungnya tarian. Harus ada keselarasan yang pas banget antara gerakan penari sama musik pengiringnya. Kalau nggak pas, ya rasanya jadi aneh kan? Dan yang terakhir, tapi yang paling dalam, wirasa. Ini soal rasa, soal penjiwaan. Kemampuan penari buat menumpahkan emosinya ke dalam setiap gerakan. Jadi kita yang nonton tuh nggak cuma ngeliat, tapi juga ikut ngerasain ceritanya. Dan ketiga elemen ini tuh nggak bisa dipisahin. Wirasa itu puncaknya, di mana wiraga yaitu skill fisik dan wirama yaitu harmoni irama melebur jadi satu. Hasilnya, sebuah ekspresi yang kuat, tulus, dan ngena banget di hati. Setelah kita paham jenis-jenis dan jiwanya, sekarang pertanyaannya adalah, seni tari ini mau dibawa kemana? Yuk kita coba intip masa depannya. Jadi pertanyaan penutup yang bisa kita renungkan bareng-bareng, kira-kira gimana ya perpaduan antara aturan tradisi yang luhur dan semangat kebebasan modern ini bakal membentuk wajah seni tari kita di masa depan? Ini sebuah dialog yang kayaknya akan terus berlanjut seiring gerak dan irama zaman.